Lah Ya saya sudah, katakan, udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. Loh, ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. ini bukan perasaan Pak Roy. Lah iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh, lah iya Anda makanya kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? makanya lo Ilmu dokter bukan saya tanya. makanya saya tanya. Saudara. Pak dokter hukum. Bahwa ada penyalahgunaan Prapit Betul. mengulur-ulur waktu. Itu mungkin yang Pak Dokter maksud adalah etika. Ya, saya kira ini yang menarik ya. Kalau pra peradilan bisa diajukan berkali-kali tanpa batas, apakah hukum sedang digunakan untuk mencari keadilan atau justru dijadikan alat untuk terus menghindari pokok perkaranya? Apalagi setelah pra peradilan kedua dari Roy Suryo ditolak hakim seluruhnya. Nah, lalu ketika praktisi hukum menjelaskan persoalan aturan, kenapa justru muncul pertanyaan aturannya mana? Ya, nah, di sini kita perlu melihat siapa sebenarnya yang sedang menguji hukum dan siapa justru sedang diuji oleh hukum itu sendiri. Kita simak cuplikan berikut ini. Suatu tindak pidana yang berulang-ulang Prapit yang dilakukan oleh siapa saja, tetapi itu tidak mencerminkan sebagai warga negara hukum. Dan yang umpamanya, apalagi bahwa kita ini mempunyai ilmu yang tinggi dan dedikasi yang tinggi, dan juga kita sudah dilihat di publik dunia. Mengapa kita membuat susah para penegak hukum? Betul, dalam KUHP tidak diatur, tetapi tidak mencerminkan kita sebagai orang negara hukum dan menegaskan kepada orang, memberikan contoh kepada diri kita. Itu. Nggak, maksudnya saya perlu penjelasan. Dari mana kemudian kita ketika melakukan pra-peradilan berkali-kali, maka kita tidak memiliki komitmen terhadap penegakan hukum secara etika. Nah, kalau di dalam pra-peradilan itu kan hanya surat terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, kan sudah diselesaikan. Kemudian Prapit kembali ganti rugi, betul kan? Nah, ganti ruginya seperti apa? Pada saat apakah yang bersangkutan ditahan, masih menjalankan, atau dia minta ganti kerugian karena salah orang. Tetapi kalau yang bersangkutan itu memangnya itu dia tepat pada orangnya, karena itu administrasinya ya terlalu lampu dijalani, maka ganti rugi itu ya sudah diputuskan kan sudah tidak dapat diterima. Itu maksudnya. Nah, sekarang Prapit lagi yang lain. Nah, kita tinggal tunggu apakah itu pengadilan terus menjalankan Prapit terus atau bagaimana. Pasti ini ujung-ujungnya yang penegak hukum ini akan melihat terhadap suatu perkara ijazah Jokowi ini akan turun dari Mahkamah Agung. Pertanyaan saya ini, di mana pelanggaran etika yang menurut Bapak ya? Pelanggaran etikanya, berkali-kali, ya. Prapit berkali-kali ya, tidak mematuhi kita warga negara yang baik karena kita memiliki Aturannya di mana? kalau aturannya itu kita kan warga negara yang Loh, baik. iya, Bapak kan katanya ahli hukum, dokter katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Nah, kalau saya melihat pernyataan dari praktisi hukum ini ya, poinnya sebenarnya sederhana. Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum, jangan sampai mekanisme hukum justru dipakai berulang-ulang hanya untuk menghambat perkara masuk ke pokok persoalannya. Memang benar kalau bicara aturan KUHP, tidak ada batas yang secara tegas mengatakan bahwa pra-peradilan hanya boleh dilakukan sekian kali. Tetapi persoalannya bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Ada juga aspek kepatutan, kepastian hukum, dan tujuan dari mekanisme pra-peradilan itu sendiri. Kalau setiap kali hasilnya tidak sesuai harapan, lalu dicari pintu pra-peradilan berikutnya, ya masyarakat ya tentu wajar bertanya, kapan masuk pokok perkaranya untuk diuji? Kan Lah ya saya sudah, katakan, udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan.
Loh, Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. ini bukan perasaan Pak Roy. Lah iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh, lah iya Anda makanya kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? makanya lu Ilmu dokter bukan bukan dokter. katanya. Makanya saya tanya. Saudara. Bapak dokter hukum kan? Nah, saudari ilmu dokter apa? Pakai perasaan enggak? Hei, kamu jangan bingung saya di sini. Loh, lah makanya itu. Jangan datang. Nunggu lagi nih, Nanti juga enggak Nggak bisa baca undang-undang. Mana kamu menjawab Katanya dokter sembarangan. hukum nggak bisa baca Nggak undang-undang. bisa kamu itu. Mana Ngatain mahasiswa C. Parah. Ngaco Memang kamu tidak itu. ada di aturan. Tidak ada aturan, tetapi secara etika hidup manusia tidak mematuhi terhadap hukum Kayak itu. pokro bambu aja ini nggak ada. Ngomong kamu aja. Udah ada. Biar ini dokter beneran ini dokter beneran ini. Silakan. Dari mana etika Anda bisa mengatakan etika itu tidak dilanggar di sini? Tidak ada aturan etika yang dilanggar. Etika yang siapa? Kan jelas di dalam Etika hak putusan asasi pra- manusia, Begini, kan? begini. Kan di dalam Tidak pertimbangan bisa. hakim Ya. dia sudah menyampaikan bahwa ada penyalahgunaan Prapit Betul. mengulur-ulur waktu. Itu mungkin yang Pak Dokter maksud adalah etikanya di situ. Mengulur-ulur waktu. Iya dong. Itu pertimbangan hukum. Kan begitu. Karena pertimbangan Jadi jangan juga bilang tidak ada. Sebut Nggak saja. ada. Jelas etikanya yang tidak bisa dilakukan. Karena kalau namanya Van Rech yang dinyatakan oleh Prapit kedua itu udah salah. Dia memeriksa dan mengadili pemohon. Tujuan Kalau putusan Bukan salah salah, jangan dijalankan, bukan putusan. Pak. Jangan dipatuhi, bilang aja pertimbangan dengan hukumnya. Prapit gitu loh. Karena tidak boleh orang itu memeriksa, hakim itu malah memeriksa pemohon. Koreksi putusan hakim. Apa yang sudah diputuskan Kita jalankan punya saja. rekaman. Kita semua punya warga negara rekaman. ini harus Hakim menerima mengatakan tidak bisa. setiap Nah, di bagian ini saya justru melihat perdebatan yang mulai memanas ya. Roy bertanya, aturannya mana? Ya memang KUHP tidak memberikan batas maksimal pengajuan pra peradilan itu sendiri. Nah, pertanyaan itu sah-sah saja untuk diajukannya. Bahkan justru bisa menjadi bahan evaluasi bagi kemudian penyusun ataupun tim revisi dari undang-undang ataupun KUHP baru itu. Nah, apakah perlu ada aturan yang lebih jelas agar kemudian mekanisme pra peradilan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum? Tetapi persoalannya, ruang hukum bukan berarti setiap penggunaannya itu otomatis menjadi pilihan yang paling tepat secara etika dan kepatutan. Nah, akan tetapi kita melihat ini sebagai upaya Roy ya untuk menghindari pemeriksaan pokoknya. Kemudian ketika kuasa hukum Roy menyebut putusan hakim tunggal di dalam pra peradilan kedua Roy Suryo itu salah, Bung Ade langsung mengingatkan kita satu hal yang sangat mendasar ya. Putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan dan berlaku itu wajib dihormati. Kalau memang tidak setuju, tersedia mekanisme hukum yang sesuai. Bukan kemudian seolah-olah putusan hakim itu dianggap salah hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, dan ini yang menurut saya lucu ya, sekaligus serius. Kalau dari awal putusan hakim dianggap salah karena tidak sesuai keinginan, lalu untuk apa membawa persoalan itu ke hadapan hakim? Aduh, jadi kritik boleh, ketidaksetujuan boleh, tetapi menghormati putusan dan mencari upaya hukum yang tersedia adalah dua hal yang harus dibedakan. Yang menentukan tetap argumentasi, bukti, dan dasar hukum, bukan gelar ataupun gaya bicara yang merendahkan orang lain itu. Ini kan insaf kepada jalan yang benar. Memang saya ketahui memang yang bersangkutan ini orang baik. Dengan hijrahnya dia itu semakin baik. Artinya dia sudah sadar bahwa perbuatan-perbuatan dia selama ini keliru.
sudah baguslah hijrah. Tinggal lagi dengan hijrahnya itu jangan jadi semboyan seolah-olah menghindari pokok perkara. Yang pertama kita meminta agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya SEMA agar persoalan tersebut dikeluarkan edaran terkait dengan pra peradilan yang berkali-kali itu cukup 2 kali ataupun 3 kali. Karena dalam KUHP ada kekosongan hukum terkait dengan pra peradilan tidak diatur berapa kali. Bisa diadukan beribu-ribu kali juga bisa dilakukan. Maka untuk kepastian hukum saya kira Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pra peradilan yang berkali-kali itu harus dibatasi seperti itu. Tidak bisa direspon oleh FMA seperti apa? Ya kan kita udah siapkan 1 juta lilin untuk Mahkamah Agung. Itu saat ini udah kita konsolidasikan dengan seluruh relawan-relawan yang ada di Republik Indonesia ini. Kami kira kalau ini dikumpulkan semua dari Sabang sampai Merauke, ini bisa penuh itu di Mahkamah Agung. Makanya kita berharap agar ini dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia demi kepastian hukum. Majukan perkara ke pokok perkara untuk dia uji dan diadili apakah mereka salah atau benar kan ini semua untuk kepastian hukum juga gitu loh. Bang, tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri ada pernyataan gitu loh, kok ini nggak mulai-mulai lagi sih? Ya tentu bukan hanya Pak Jokowi, kita semua masyarakat Indonesia juga ingin menguji. Sampai sekarang kan belum ada keputusan. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi kan gitu pandangan orang. Ya kalau memang mau diuji, Roti harus mengikhlaskan masuk ke pokok perkara. Roti bakar. Di situ. Nah, sampai sekarang Ini Roy dan Tifa sendiri bilang mereka menghindari pokok perkara untuk disidangkan. Artinya mereka nggak mau dong untuk diuji itu ijazah. Kalau menurut saya kalau mereka gentleman ya oke, saya tantang ayo kita persidang di pokok perkara, uji asli atau palsu. Nah kalau seumpamanya dibilang asli berarti mereka salah. ya nggak mau dia bang, soalnya nggak punya bukti mereka itu. Sampai sekarang Anda bisa melihat setelah mereka dilimpahkan ke pengadilan udah berbulan-bulan ya diulur lagi. Kapan selesainya gitu, nggak selesai. Sekali lagi, jangan FIFA memutarbalikkan logika. Ya, logikanya itu adalah serangan FIFA. FIFA dan Roy ini pintar lihai sekali memutar-mutar balik fakta. Makanya masyarakat harus tajam memahami itu. Ya, FIFA dan Roy hati-hati. Tidak semua masyarakat bisa kamu kibulin, bisa kamu bodohin dengan argumentasi, dengan narasi-narasimu. Saya sebagai salah satu anggota masyarakat yang tetap mau mengkritisin kalian. Ketika kalian berargumentasi dengan cara yang bertanggung jawab, yang didukung oleh bukti yang benar dan sesuai dengan hukum, ya yang meyakinkan, saya akan dukung. Tapi ketika kalian bernarasi dengan cara-cara yang kotor, ya yang sifatnya hitam, yang sifatnya menyerang orang tanpa dasar, tanpa data yang bertanggung jawab, itu kalian telah melakukan kejahatan. Nah, pernyataan dari Bung Pitra menurut saya ya lebih menarik ya, karena dia tidak sedang mengatakan ya Tifa harus dihukum karena memilih hijrah. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu perkara atau mengubah sikap ya itu bisa saja menjadi hal yang baik secara pribadi ya. Tetapi perubahan sikap tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang sudah berjalan terkait tuduhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, mekanisme pengadilanlah yang harus menguji mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu tersebut. Karena itu gagasannya tadi agar kemudian Mahkamah Agung memberikan pedoman dengan mengeluarkan surat edaran mengenai pengajuan pra peradilan yang berulang kali, terutama untuk mengisi kekosongan KUHP ya, untuk kemudian kepastian hukum itu ada yang muncul ketika aturan ya tidak memberi batas yang jelas di pra peradilan tersebut. Dan sebagai masyarakat ya saya kira tuntutannya sudah sangat sederhana ya. Kita terus disuguhi narasi-narasi, argumentasi dari Roy dan Tifa ini tidak berdasar, tanpa bukti juga, data yang valid, bukti yang kuat,
tidak bisa mereka tunjukkan semua itu. Ya, kalau memang memiliki bukti ya bahwa tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya silakan masuk ke pokok perkaranya untuk diuji semua tuduhan dan fitnahan Anda itu. Ya, maka jika tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, ya maka tentu harus ada konsekuensi hukumnya dan siap-siap saja dimasukkan ke penjara. Ya, Roy, Tifa, jangan menganggap publik bisa terus digiring hanya dengan narasi dan argumentasi dan serangan-serangan yang kalian lontarkan di media sosial itu, ya semua itu ya hanya omong kosong belaka. Saya kira masyarakat sudah pintar menilai mana yang fakta, mana yang hoax, dan lain sebagainya. Oke, sahabat Kleson, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video reaksi semacam ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video reaksi berikutnya.